Ketemu lagi bersama saya Rian di channel Airsofter Purwokerto. Kali ini kita akan sedikit cerita tentang unit dari MP5. Unit MP5 merupakan unit jenis SMG ya, submachine gun yang banyak dipakai di negara Eropa bagian barat, tengah, dan ya hampir seluruh dunia lah, hampir pakai unit MP5 ini. Diperkenalkan tahun 1960. Merek-merek yang mengeluarkan MP5 diantaranya adalah VFC, kemudian ada Tokyo Marui, kemudian setahu saya ya ada SRC, Jinggong, kemudian merek apa lagi, Cima ya. Cima itu banyak sekali gitu teman-teman. Tapi tahukah Anda kalau ada MP5 dari Rusia? Ya, kali ini kita akan membahas salah satu unit MP5 dari Eropa bagian timur. Seperti apa unitnya? Langsung saja. Unit yang saya maksud adalah unit Vityaz PP19. Ini dari Arcturus teman-teman. Seperti biasa kalau kalian lihat dus ini, berarti unit ini dari Arcturus ya, yang terkenal cukup mewah. Unit PP19 real steel-nya, kita bicara real steel-nya, itu diperkenalkan tahun 2004 kalau nggak salah. Dia sebenarnya sebagai pengganti dari Bison ya, dari Bison ya, makanya namanya hampir sama, PP19. Kalau ada yang Bison, ini namanya Vityaz, diambil dari salah satu tentara spesial dari Rusia, yaitu Spetsnaz. Langsung saja kita buka teman-teman. Kalau di dalamnya kalian pasti tahu, mohon maaf ini agak besar. Langsung saja saya buka. Dalamnya seperti biasa ada buku petunjuk sama ini ya, FPS. FPS yang didapat di suhu ruangan 370, 371, 372, 373, 374. Jadi rata-rata 370-an. Cukup oke, karena unitnya termasuk unit kecil ya. Terus kemudian ada bonus biasa, patch dan lain-lain. Ada magwell-nya teman-teman. Ini magwell bawaan dari Arcturus Vityaz ini. Kemudian unit apa lagi yang didapat? Ada unitnya sama mag-nya satu buah ya. Jadi kadang-kadang Arcturus ngasih dua buah, tapi nggak tahu kenapa kalau AK yang model Vityaz ini dia cuma kasih satu. Itu teman-teman. Langsung aja kita bahas unitnya. Oke. Kita singkirkan. Yes. Di depan saya sudah ada unit MP5-nya Rusia ya, yang seperti saya jelaskan tadi, ini unit Vityaz PP19. Seperti kalian ketahui, saya biasanya tidak menggunakan attachment, tapi khusus unit ini ya, spesial MP5 Rusia ini, saya menggunakan micro aim point, micro T2 ya, T2 ya. Jadi model yang tidak pakai racer. Kemudian saya tambahkan magwell bawaan dari Vityaz ini teman-teman. Kalian bisa cek, begitu cakepnya unit ini teman-teman ya kan. Hanya ada beberapa model yang mengeluarkan Vityaz PP19, diantaranya adalah LCT dan Arcturus. Buat harga langsung saja saya spill kalau kalian yang tahu, karena kadang-kadang di belakang nggak kedengaran. Ini harganya 10.950.000 kurang lebih, di antara itu ya, antara 10 juta sampai 11 jutaan lah, range-nya segitu teman-teman. Kemudian dari bahannya, kenapa sih harganya bisa segitu ya, kita bisa cek dari bahannya. Ini stem body steel ya, jadi khasnya Arcturus ya, karena mungkin ingin meniru LCT, cuma ya masih di bawahnya lah menurut saya lah, tapi oke punya itu teman-teman. Panjangnya kurang lebih ini 70 cm ya, apabila posisi utuh, ketika dilipat dia akan lebih rendah, kurang lebih cuma 50-an lah, 50 cm gitu teman-teman. Ini menggunakan folding stock, modelnya mirip seperti AKS74U ya, yang diperpendek itu teman-teman. Buat bahannya stem body steel, ini bahannya menurut saya oke punya, dengan rel Picatinny 20 mm. Kemudian ada beberapa bahan yang masih menggunakan polimer teman-teman. Sudah dilengkapi dengan flash header model CCW.
Kemudian gearboxnya ini sudah menggunakan pada umumnya adalah V3. Yang menarik ketika kalian ingin menggunakan atau memakai baterainya, ini sangat mudah sekali teman-teman tuh, ya kan? Kalian nggak perlu megangin. Model-model Acturus 1 saya punya K9 ya, tapi belum sempat dibahas. K9 saya ini lepas, jadi emang benar-benar dia harus dilepas. Kalau ini enak nih, ada penyokongnya, jadi tidak mudah jatuh, sehingga memudahkan untuk memasang baterainya teman-teman. Hop up-nya sudah rotary. Ini kalian bisa cek ada 20 putaran ya, 20 sistem putaran. Jadi untuk mengatur hop up-nya, jadi ini sangat mempermudah. Kita tutup lagi teman-teman. Itu bunyinya, kalian bisa cek. Nah, celing gitu teman-teman. Kemudian ini sudah dilengkapi magwell bawaan ya. Memasangnya cukup mudah, hanya dimasukkan saja. Kemudian ada buat penguncinya dari thread yang kunci L yang sangat kecil. Di bawahnya ada relnya juga, jadi bisa buat tambahkan grip. Ini saya sebenarnya ada contoh, cuma tidak saya pasang ya. Ini model Zenitco ya. Nih kalian bisa pasangkan, masih cakep juga sih kayaknya kalau dipasang, tapi sengaja saya lepas itu teman-teman. Kemudian di sampingnya juga bisa dipasangi buat center, attachment center gitu teman-teman. Unit ini unit grafir. Kemudian panjang keseluruhan tadi udah saya sebutkan 70 cm dengan berat. Kalau kalian lihat ini unit dari stem body steel, otomatis beratnya pasti akan berpengaruh. Ini unit beratnya 2,8 kg, tapi jangan khawatir, walaupun 2,8 saya masih bicara masih ringan dibandingkan sama LCT, karena saya pernah megang LCT ya. Apalagi LCT atau Acturus yang Zenitco. Zenitco itu popornya besi, kemudian ininya juga besi, tapi ya ini termasuk yang paling ringan teman-teman. Dinamonya sudah bagus karena sudah menggunakan 24.000 putaran ya, jadi sudah cukup oke lah menurut saya. Buat penembakan biasa fairing modenya single sama model burst auto ya. Ini buat pengecekannya ya, hampir sama seperti model-model AK lainnya teman-teman. Nah yang menarik di sini kalau kalian cek ya, ini BB ini apa, model make-nya model MP5 teman-teman, model MP5 ya kan. Ya makanya dibilang MP5 Rusia ya, karena model-modelnya seperti ini gitu. Yang membedakan dengan Bison hanya drum make-nya saja. Kalau Bison di bagian depan ya, sini drum make-nya, jadi kelihatannya sih kalau Bison kosong sekali karena emang nggak ada make di sini, jadi dia modelnya di depan. Itu modelnya model drum kayak tong gitu ya. Gitu teman-teman. Nah, yang menarik di sini ada pengaturan ya buat magazine-nya. Ini bisa dirubah menjadi bawaan 95 atau kalian rubah seperti real steel pada umumnya gitu teman-teman. Nah, ini saya cek nih. Ups. Nah, ini bisa dibuka tuh. Menarik banget kan? Bisa dibuka, kemudian ada tombol on off-nya, mau dibikin 30 atau 95. Kalau saya lebih baik 95 ya. Kalau 30 saya cuma punya 1 meg teman-teman. Nanti aduh, saya ditembak sama teman sendiri kayaknya nanti malah, atau sama musuh, karena harganya Mac-nya ini lumayan cukup menguras kantong ya dibandingkan Mac M4 ya. Ini harganya kurang lebih 600-700an kalau nggak salah gitu. Tapi menurut saya worth it karena ya kita bilang hampir kayak realnya pun dapat teman-teman gitu. Kita cek lagi unit ini. Wah, keren sih, menurut saya keren banget. Keren banget tuh. Jarang ada unit yang kompak seperti ini. MP5 dari Rusia, Vityaz gitu. Oke, kita bahas apa lagi nih yang membedakan. Oh ya, unit yang saya pegang ini merupakan unit dari Acturus yang merupakan
tipe ME atau yang standar ya, karena di atasnya ini ada yang sistem apa PE ya. PE itu performa ya, seri performa, di mana ada perbedaan di MOSFET-nya. Walaupun sama-sama sudah menggunakan MOSFET, tapi MOSFET yang digunakan di Arcturus yang PE itu lebih bagus kalau nggak salah. Kemudian dinamonya ya, kayaknya kalau nggak salah dinamonya. Jadi itu ada pengaturan buat penembakan juga, firing mode. Tapi menurut saya sih ya penting nggak penting lah, karena saya lebih senang unit standar, Arcturus unit standar. Kalau udah jebol baru kita upgrade teman-teman. Gitu aja teman-teman, ini merupakan unit saya yang merupakan unit koleksi, jadi kemungkinan tidak saya jual gitu, karena ini unit grafir juga, kita masukkan ke dalam koleksi saya. Cakep banget ya. Ini kalau pakai model yang lain kayaknya cakep juga sih, nanti saya coba ya buat video kan. Gitu aja teman-teman, terima kasih sudah mengikuti video review dari saya. Silahkan komen, jangan lupa subscribe dan bagikan jika video ini bermanfaat bagi kalian semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam Airsofters.